Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami terkait materi ekuitas. Sebelum mulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Diana Kartika Dewi, kemudian ada Eka Oktavia Putri, ada Febrina Dwi Cahyani, ada Vina Ade Kantari, ada Putri Ayu Swantari, dan Gita Ayu Sapitri, dan terakhir Gusti Ayu Puji Susanti. Langsung saja untuk penjelasan terkait materi ekuitas. Definisi ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis dihitung dengan ekuitas sama dengan aset dikurangi liabilitas. Adapun pengertian ekuitas menurut para ahli, yang pertama menurut Freddy Samuel Kawatu, dia menjelaskan bahwa ekuitas adalah salah satu pos utama dalam neraca pemerintah daerah selain aset dan kewajiban. Kemudian yang kedua menurut Bahtiar dan Nurfadila, di mana menurut mereka ekuitas merupakan modal perusahaan yang hak residu atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban, atau dengan kata lain, ekuitas adalah salah satu sumber dana perusahaan yang berasal dari pemegang saham atau pemilik perusahaan dan laba usaha yang diperoleh perusahaan. Komponen ekuitas, ada modal setoran, merupakan besarnya modal atau aset yang diserahkan oleh pemilik usaha ataupun investor dalam jumlah tertentu. Penyetoran modal tersebut bertujuan untuk menjalankan usaha ataupun mengembangkannya. Jenis modal yang disetorkan ini ada dua, yaitu modal saham, merupakan jumlah lembar saham maupun nominal uang yang beredar. Yang kedua saham agio dan disagio, yaitu selisih antara jumlah modal yang disetorkan pemegang saham dengan nilai saham tersebut. Disebut saham agio jika selisihnya di atas nilai nominal, sedangkan disagio adalah kondisi sebaliknya. Kemudian modal setoran mencakup modal yuridis dan modal setoran lainnya. Modal yuridis atau legal capital terdiri dari yang pertama nilai nominal dari saham preferen, yang kedua nilai nominal saham biasa, yang ketiga umum atau saham preferen berlangganan, yang keempat surat saham dan opsi, yang kelima dividen saham yang akan dibagikan, yang keenam saham biasa dari penerbitan kembali. Modal setoran lainnya atau paid in capital terdiri dari pada saham preferen 2, pada saham biasa dan sumber lain, yaitu pemecahan saham, saham preferen, konversi, dan lain-lain. Kemudian ada laba ditahan. Laba ditahan terdiri dari laporan laba rugi, penyesuaian periode sebelumnya, dan dividen. Oleh karena laporan laba rugi merupakan bagian dari laba ditahan, maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan saling terkait atau artikulasi antara laporan laba rugi dan neraca. Penyesuaian modal belum terrealisasi. Yang pertama, kerugian portofolio yang belum direalisasi untuk efek dan pasar. Yang kedua, selisih kurs yang belum direalisasi dan rugi. Yang ketiga, modal sumbangan. Sekian, selanjutnya. Kemudian ada tujuan penyajian ekuitas. Pada umumnya, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyelidiki akan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan stewardship, manajemen, serta menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Kemudian ada teori ekuitas, yaitu pertama ada teori proprietary, ya, di mana teori ini memusatkan perhatiannya kepada pemilik. Jadi dalam akuntansi tujuan perusahaan, jenis modal,
makna rekening, dan lain-lain semuanya dilihat dari sudut pandang pemilik. Dengan demikian, tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran pemilik. Persamaan akuntansi yang digunakan adalah aktivita kurang hutang sama dengan modal. Kemudian ada teori entitas, yaitu kesatuan usaha, di mana teori entitas muncul untuk mengatasi kelemahan yang melekat pada teori proprietary, di mana terdapat pemisahan antara kepentingan pribadi dan pemilik dengan kepentingan perusahaan. Persamaan akuntansi yang digunakan, hutang plus modal sama dengan aktiva. Sekian, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, teori ekuitas. Teori ekuitas residual dalam pandangan teori entitas, pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan seperti pemegang ekuitas lainnya, tetapi pemegang saham tidak dianggap sebagai pemilik. Jadi, teori ekuitas residual merupakan pandangan antara teori proprietary dan teori entitas. Persamaan akuntansi yang digunakan, aktiva kurang ekuitas khusus sama dengan ekuitas residual. Teori enterprise. Dalam teori enterprise, perusahaan dipandang sebagai lembaga sosial yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan, dalam arti luar pegawai, konsumen, pemerintah, dan masyarakat secara umum. Teori dana atau fund. Teori dana mengabaikan asumsi hubungan personal dalam teori proprietary dan asumsi personifikasi perusahaan sebagai unit ekonomi dan legal secara artifisial dalam teori entitas. Menurut teori dana, unit aktivitas operasi ini disebut dana yang meliputi sekelompok aktiva dan kewajiban dan restriksi atau batasan yang menggambarkan fungsi atau aktivitas ekonomi. Persamaan akuntansi yang digunakan, aktiva sama dengan restriksi aktiva. Selanjutnya, posisi Financial Accounting Standard Board. Financial Accounting Standard Board sangat jelas mengadopsi teori ekuitas residual ketika berhubungan dengan ekuitas pemilik, yang menyatakan hak residual pada aktiva suatu entitas yang tersisa setelah dikurangi hutang. Financial Accounting Standard Board mengakui bahwa pendekatan ini menimbulkan masalah jika berkaitan dengan hybrid securities atau saham yang memiliki karakteristik ganda, yaitu sebagai hutang dan sebagai saham seperti pada hutang obligasi yang dikonversikan. Persoalannya adalah bagaimana memisahkan dan mengungkapkan saham yang memiliki dua karakteristik ini. Laporan nilai tambah sebagai pelengkap laporan keuangan. Laporan keuangan suatu perusahaan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laba yang belum dibagi, dan perubahan posisi keuangan atau arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Untuk memberikan laporan kesejahteraan perusahaan kepada beberapa kelompok yang berkepentingan terhadap perusahaan dapat dilakukan dengan menyusun laporan tambahan selain laporan keuangan biasa, yaitu laporan nilai tambah. Laporan nilai tambah menunjukkan pendapatan suatu perusahaan sebagai suatu kesatuan usaha dan bagaimana nilai tambah ini dapat didistribusikan kepada kelompok-kelompok yang menyumbangkan terciptanya nilai tambah tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya. Selanjutnya ada manfaat laporan nilai tambah. Manfaat laporan nilai tambah terbagi menjadi 4. Yang pertama ada memberikan informasi yang lengkap dan relevan tentang kegiatan perusahaan. Yang kedua ada laporan nilai tambah yang dimaksud dapat mencerminkan adanya team spirit di dalam organisasi perusahaan. Yang ketiga ada laporan nilai tambah sangat mudah disusun dan fleksibel. Yang keempat, berperan memperbaiki kegiatan analisa ekonomi dan memberikan kriteria yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menilai dan membandingkan prestasi suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Selanjutnya, kelemahan laporan nilai tambah. Kelemahan laporan nilai tambah terbagi menjadi 2. Yang pertama,
Bagi para pemakai yang tidak memakai konsep, laporan keuangan, laporan nilai tambah dapat membingungkan sebab besarnya nilai tambah suatu perusahaan, baik sebaliknya laba perusahaan turun. Selanjutnya ada dengan menyajikan laporan nilai tambah, ada kecenderungan bahwa manajemen akan selalu memaksimumkan besarnya nilai tambah yang pada gilirannya akan menyelesaikan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah contoh soal. Di soal pertama diasumsikan PT Jayakarta menerbitkan 4.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal sebesar 10.000 pada tanggal 1 April 2013 dengan nilai sebesar 45 juta secara tunai. Sekarang buatlah jurnal transaksinya. Maka pada akun debit ada akun kas senilai 45 juta. Kemudian pada akun kredit ada saham biasa sebesar 40 juta didapatkan dari 4.000 lembar saham dikali dengan nilai nominal sebesar 10.000 sehingga pada akun kredit lainnya yaitu tambahan modal disetor sebesar 5 juta. Lanjut. Soal kedua, PT Jayakarta menerbitkan 10.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal sebesar 10.000, seharga 12.000 per saham. Buatlah jurnal transaksinya. Maka pada akun debit, yaitu kas sebesar 120 juta, didapatkan dari 12.000 per saham dikali 10 lembar saham. Kemudian pada akun kredit saham preferen sebesar 100 juta, dan pada akun kredit tambahan modal disetor sebesar 200 juta. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok 3 terkait materi ekuitas. Semoga apa yang kami jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.